Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AM Furkon, NIM C1C0191216 dari kelas R14. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Pengertian laporan posisi keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkonsumsi informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Menurut Sumarsono, laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Menurut PSAK nomor 1, paragraf ke-7, Revisi 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Yang keempat, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Manfaat laporan posisi keuangan. Manfaat laporan keuangan memberikan manfaat ke banyak pihak yang terbagi dalam dua kelompok, pihak eksternal dan pihak internal. Yang pertama, pihak internal. Pengelola, direksi, dan manajemen laporan keuangan memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting, dan kontrol internal. Karyawan Anda akan tertarik dengan informasi keuangan yang terkait dengan stabilitas dan probabilitas perusahaan. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah perusahaan mampu memberikan balas jasa dan menyediakan kesempatan bekerja dan berkarir untuk jangka waktu yang lama. Pihak internal. Investor berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan risiko yang terkait dengan investasi modal. Informasi tersebut akan membantu mengambil keputusan apakah harus menambah modal, mengurangi, atau menjual sahamnya. Pemberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang beserta bunganya dengan tepat waktu. Supplier. Pihak supplier dan pemberi hutang jangka pendek lainnya berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Yang keempat, pemerintah. Bagi pemerintah, mereka dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Batasan laporan keuangan. Sebagian besar aset dan liabilitas dilaporkan sebesar biaya historis. Akibatnya informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Yang kedua, perusahaan menggunakan nilai dan estimasi untuk menentukan beberapa pos yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, laporan posisi keuangan mengabaikan beberapa pos yang memiliki nilai keuangan tetapi perusahaan tidak dapat mencatat secara objektif. Komponen laporan posisi keuangan. Menurut PSAK nomor 1 paragraf 49, Revisi 2009, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Unsur-unsur laporan posisi keuangan. Yang pertama itu aset, sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Yang kedua itu liabilitas, kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu menyelesaikannya diperkirakan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas, hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran dan pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal pada waktu tertentu. Berikut contoh neraca. Selanjutnya, komponen laporan posisi keuangan. Ada aktiva lancar, dan aktiva tetap. B. Liabilitas. Definisi dari entity teori yaitu kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari suatu tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang pertama itu ada jangka pendek,
Yang kedua itu ada kewajiban jangka panjang. C. Modal. Modal atau equity adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan, equity adalah modal pemilik. Definisi ini cenderung menganut properti teori. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.